Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parmuslim yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali di channel Parmuslim. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW memiliki kebiasaan yang sangat unik. Dia selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah tiba dan selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan i'tikaf. Siapakah sosok sahabat itu dan apa alasannya sehingga ia selalu mengambil posisi di pojok masjid? Simak dan dengarkan video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk menyebarkan dakwah kepada seluruh sahabat Parmuslim dimanapun berada. Sahabat Parmuslim yang dirahmati Allah, Sya'ban radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kebiasaan sangat unik. Dia selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah tiba dan selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan i'tikaf. Apa alasan Sya'ban yang selalu mengambil posisi di pojok masjid? Alasannya adalah karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah SAW itu sendiri. Pada suatu hari, di saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Sya'ban tak kunjung tiba juga. Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Untuk yang kesekian kalinya, Rasulullah SAW pun bertanya kembali kepada para sahabatnya, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah SAW sangat khawatir kalau terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, dan beliau meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Sahabat Parmuslim yang dirahmati Allah, perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban sangatlah jauh dan memakan waktu yang sangat lama. Terlebih mereka pun menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Rasulullah SAW pun langsung bertanya, benarkah ini rumah Sya'ban? Ya, benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir pada sholat subuh di masjid pagi ini, ucap Rasul. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Spontan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid pada pagi hari ini adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Rasulullah SAW bertanya, apa saja kalimat yang diucapkannya? Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Sahabat Parmuslim yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW mendengarkan penjelasan istri Sya'ban,
beliau langsung membacakan salah satu ayat yang terdapat pada surat Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghira'aka fabasurka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelaskan saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anhu dan orang yang sedang sakaratul maut tidak dapat disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi dan pulang dari masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkah ke masjid. Sahabat bermuslim yang dirahmati Allah, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan pakaian yang jelek dipakainya di luar. Dia berpikir jika pakaiannya terkena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar, dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia membampahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju jeleknya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, berikutnya Sya'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ia ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan kepada Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu anhu langsung teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Fayaqulu Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku,
Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.